السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh al-ikhwa wal akhwat sekalian di pelajaran bahasa Arab kita di bulan Syawal. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan barakah kepada kita semua. Tak terasa sudah beberapa lama kita istirahat dikarenakan Ramadan dan juga Idul Fitri, dan walaupun sudah di pertengahan bulan Syawal, tidak mengapa ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, menerima bacaan Al-Quran kita, menerima semua amal ibadah kita, dan memasukkannya ke dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, di kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang pertama. Tak terasa sudah kurang lebih interaksi kita dengan kitab ini sejak tahun 2007, yakni kurang lebih 13 tahun lamanya kita dekat dengan kitab ini. Kita mempelajari jilid yang pertama, kemudian setelah itu jilid yang kedua, dan alhamdulillah juga sudah kita pelajari jilid yang ketiga bersama Al-Ustadz Mas'ud Mahmud. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengulang kembali Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, untuk para pemula, para al-ikhwa wal akhwat sekalian yang baru saja belajar bahasa Arab. Di antara alasan kita menggunakan buku ini karena kalau kita perhatikan buku ini, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim, ada huruf fi di depannya, Fi Abdul Rahim. Beliau orang India dan bergelut dalam dunia bahasa Arab, dan beliau di Ma'had Lughah Jami'ah Islamiyah Madinah sejak zaman Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Buku ini subhanallah cukup diberikan perhatian besar oleh kaum muslimin, terbukti dengan banyaknya majelis-majelis ilmu baik di masjid-masjid maupun di medsos. Kita temukan banyak sekali pembelajaran kitab Durusul Lughah, karena memang buku ini memberikan pembelajaran bahasa Arab dengan tahapan-tahapan yang mudah, mulai dengan hal-hal yang sederhana hingga naik ke tingkat yang lebih kompleks. Terlihat dari pelajaran awal, misalnya kalau antum perhatikan dari pelajaran awal, dimulai dengan dua suku kata. Hadza kitabun, hadza qalamun, kemudian naik menjadi 3 suku kata, kemudian naik lagi menjadi sebuah kalimat sempurna. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari sampai pelajaran ke-8, dan antum lihat semakin tinggi pelajaran kita, semakin kompleks pelajaran kita.
Maka buku ini mengantarkan para al-ikhwah wal akhwat sekalian dari pemula yang ingin belajar bahasa Arab dari awal, mengantarkan mereka dari tahapan demi tahapan secara mudah insyaallah. Dan ini keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada kitab Durusul Lughah. Dan ini yang kita temukan selama kurang lebih 13 tahun lamanya kita bergelut dengan kitab ini. Hanya saja memang tujuan akhir dari kitab ini kalau antum perhatikan ma'asyiral ikhwah, di antara titik fokus utama dari kitab Durusul Lughah ini sebenarnya adalah untuk qiraah, untuk membaca. Ini kemampuan membaca yang dikejar. Dan ini terlihat dari pelajaran-pelajaran, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya. Kemudian adanya kelaziman kita harus membaca harokat huruf terakhir. Kemudian dari tulisan-tulisan yang berharokat, kemudian sampai akhirnya kita disuguhkan dengan tulisan-tulisan tanpa harokat, yakni tulisan-tulisan gundul, yang lama-kelamaan kita terbiasa untuk melihat kalimat tersebut dan bisa membacanya walaupun tanpa harokat. Maka di sini terlihat fokus daripada kitab ini untuk qiraah. Dan memang rata-rata al-ikhwah wal akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab ini rata-rata adalah memang tujuannya adalah agar bisa membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan langsung memahaminya, langsung memahami maknanya. Begitu pula dalam rangka agar bisa membaca kitab-kitab para ulama yang masih dalam bahasa aslinya bahasa Arab, yang mana kita temukan banyak dari buku-buku tersebut tanpa harokat. Maka buku ini sangat bermanfaat bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang memang tujuannya dalam rangka untuk membaca. Ya, disuguhkan kaidah-kaidah nahwu dan shoraf, tapi sangat-sangat sederhana. Dan uniknya bertahap, diangsur. Nah, dan terkadang bahkan kita temukan penulis sengaja tidak menjelaskan kaidah-kaidah tersebut, tapi langsung kita dipahamkan dengan contoh-contoh nyata dan praktek-praktek nyata dalam latihan-latihan. Dan ini hal yang insya Allah cukup unik di kitab ini. Dan uniknya juga pembaca akan dapat merasakan hasil nyata secara signifikan. Walaupun misalnya baru 4 pelajaran, 5 pelajaran kita pelajari dari kurang lebih 30 bab misalnya, baru di pelajaran keempat antum sudah merasakan bahwa buku ini mengantarkan kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Jadi mulai sedikit demi sedikit penulis menghapus harokat-harokat yang ada dan membuat kita percaya diri bahwa kita bisa membacanya. Kita bisa membaca dan setiap yang belajar, siapa saja yang belajar kitab ini akan merasakan hal yang sama. Maka mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita untuk bisa terus semangat dalam belajar bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dalam talabul ilm, nah setiap usaha, setiap semua sarana prasarana yang kita telah kerahkan untuk mempelajari ilmu syar'i ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan pahala yang besar dan menjadikannya sebagai amalan soleh yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke ad-darsu al-thamin, pelajaran ke-8, halaman safha 42, halaman 42. Sebenarnya pelajaran ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu, dan Al-Akh Abdul Ghaffar baru saja menyampaikan bahwa kita sudah membaca latihan sampai latihan kedua. Kita sudah membaca latihan sampai latihan kedua. Tapi tidak mengapa, izinkan saya untuk membaca ad-darsu tsamin dari awal. Kemudian insyaallah setelah itu kita akan buka kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian untuk sama-sama membaca latihan ketiga insyaallah setelah ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Ad-darsu tsamin, antum masih ingat bahwa di ad-darsu tsamin ini ana memberikan muqaddimah yang cukup panjang waktu itu, dan sempat kita tulis di papan tulis terkait dengan al-jumlah, ada al-jumlah al-ismiyah, ada al-jumlah al-fi'liyah, dan sempat kita bahas juga sebelumnya adalah aqsamul kalimah, bahwa kata dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada harf. Saya jelaskan secara ringkas saja dan secara cepat saja
mengingat ini bisa dimurajaah di rekaman-rekaman sebelumnya. Kemudian ini kalimat dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3 hal ini. Kalau bukan dia kata benda, al-ismu, atau yang kedua dia kata kerja, al-fi'lu, atau huruf, al-harfu. Dan di jilid yang pertama ini fokus pembahasan kita tentang isim. Dan sebagian besarnya 90%-nya bicara tentang isim, tentang kata benda. Ada fi'il tapi tidak banyak, ada kata kerja tapi tidak banyak. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa kalimat yang disuguhkan di pelajaran jilid 1 ini kalimat-kalimat yang polanya adalah isim di awal kalimat, yakni kata benda yang ada di awal kalimat. Nah, ini disebut dengan al-jumlatul ismiyah, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang bisa dimurajaah rekaman-rekamannya di website Radio Roja atau Roja TV, yang insya Allah bisa antum unduh rekaman-rekaman sebelumnya. Dan di sini ada pola-pola kalimat yang disuguhkan. Setelah itu dipraktekkan di latihan-latihan agar kita terbiasa dengan pola-pola kalimat ini. Ana baca, istami'u jayidan, dengarkan dengan baik. Ana aqra. Ad-darsu tsaminu, pelajaran ke-8. Silakan bagi al-ikhwah sekalian sekali lagi. Unzuru ila safha 42. Unzuru ila safha 42. 42. Ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8, al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ad-darsu tsaminu, pelajaran ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Saya ulang, wa'id maratan tsaniyah. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun, wasmu at-tabibi Sa'idun. Wa'id maratan tsaniyah. Ismu at-tajiri Mahmudun, wasmu at-tabibi Sa'idun. Baris ketiga. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Saya ulang, wa'id maratan tsaniyah. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Saya ulang, hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Nah, ana selesai baca, dan alangkah lebih baiknya kita buka kesempatan bagi al-ikhwah hadir rumah, Abdul Ghaffar, untuk membaca dan membantu saya menerjemahkan. Nah. Tafadhal. Baik, ikhwatul Islam, para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin membaca serta berlatih untuk menerjemahkan apa yang telah diawali bacaan
oleh Al-Ustaz tadi di pelajaran ke-8 ini. Anda yang ingin terhubung melalui layar telepon, silakan di 0218236543. Baik, kita angkat. Naam. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan. Pak Darlan. Namun nampaknya terputus nampaknya ya. Halo. Naam. Terputus, mohon maaf, mungkin dapat menghubungi kembali atau di belakang beliau. Silakan bagi Anda yang ingin masuk dan terhubung melalui layar telepon, kami angkat kembali. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Fakih. Ummu Fakih. Di mana Ummu? Kendal. Di Kendal ya, Jawa Tengah. Mohon dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah. Iya. Nah, Ummu Fakih, silakan Ustaz. Nah, Ummu Fakih ada bukunya? Ada. Silakan Ummu Fakih. Baca Ad-Darsus Tsamin kembali dan diterjemahkan. Tafadhali. Ya. Ad-Darsus Tsaminu. Nah, Pelajaran yang ke-8. nah. Hadzal rasulu tajirun, dzalika rasulu tabibun. Nah. Terjemahkan. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Ahsanti, sahih, ahsanti. Lanjut, wasil. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nah, Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. ya, bagus sekali. Lanjutkan, wasili. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Nah, Rumah ini milik seorang pedagang dan rumah itu milik dokter. ya, ahsanti. Tidak keberatan Ummu kalau sampai selesai? Tidak. Silakan, tafadhali. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah seorang dokter di belakang sekolahan. iya. Sementara Ummu, baitut tajiri, bentuk apa ini Ummu? Baitut tajiri. Bentuk kalimat apa ini? Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih, mumtaz. Mana mudhafnya di sini? Baitun mudhaf, at-tajiri mudhaf ilaih. Masya Allah, Masya Allah. Anti mudarrisa? أو طالبة طالب أنا كذلك طالب لا بس خير إن شاء الله lanjutkan Ummu. Liman hadhihi syayyaratu wa liman tilka. Ya. Milik siapakah rumah ini? As-sayyarah Ummu. Milik siapakah mobil ini dan milik siapakah itu? Nah, ahsanti. Fokus Ummu. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Nah. Mobil ini milik seorang dokter dan itu milik pedagang. Iya, sahih. Satu lagi. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ahsanti. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Masya Allah, mumtaz. Ya. Anti mumtaza, al-qira'ah mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillah khair, Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung dan membaca pada pelajaran ke-8 ini. Ummu Fakih dari Kendal ya, barakallahu fiik. Dan berikutnya Ustaz, Satu lagi. kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca pula di kesempatan malam hari ini, silakan kami angkat. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dari mana?
Pak Tamrin. Pak Tamrin dari mana, Pak? Pak Tamrin di Padang. Dari Padang Masya ya. Allah. Mohon maaf Bapak, mungkin agar lebih fokus dikecilkan saja atau dimatikan volume TV atau radionya, Pak. Halo. Baik, Pak Tamrin silakan. Nah, Ustaz. Pak Tamrin dari Padang. Iya. Sepertinya Pak Tamrin dia pertama kali menelepon Pak ya. Sudah lama. Sudah lama? Sudah Sempat. lama. Oh iya. Masya Allah. Ada bukunya Pak Tamrin? Nah, Terputus? apakah terputus? Allah. Nampaknya terputus. Mohon maaf Pak Tamrin. Semoga dapat terhubung kembali. Atau kita angkat pula dari para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau. Baik, silakan. Sudah ada yang terhubung? Halo. Nah, Halo. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Setia Budi Dari mana Pak Setia Budi? dari Tangerang. Dari Tangerang. Tangerang, iya. Nah, Iya. silakan Ustaz. Ya. Pak Setia Budi, kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Oh ya. Masya Allah. Ada bukunya Pak Setia Budi? Ada Bos. Ada, iya. Mohon diulang kembali ad-darsus tsamin, pelajaran ke-8. Oke. Tidak keberatan Pak Setia Budi dibaca semua? Insya Allah saya coba. Silakan. Soalnya saya baru juga nih nyambung nih. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Bismillah. Darsus Samin. Ad-darsus tsamin. Ad-Darsus Samin. Fa-nya dipanjangkan. Oh iya. Ad-Darsus Samin. Mumtaz. Iya, Pelajaran ke-8. sahih. Haza rojulu tajirun wajalika rojulu tabibun. Nah, sebentar sebelum dilanjutkan Pak Setia Budi. Ya. Ar-rajulu itu ada ro yang harus disambung dengan dal sebelumnya. Oh iya. Berarti hadzar rajulu. Oh iya. Sekali lagi. Hazar rojulu tajirun wazalika rojulu tabibun. Iya, bagus. Sebelumnya tajirun, ta-nya agak panjangkan. Tajirun. Oh iya. Ulang saja tajirun saja. Ulang saja kalimat tajirun. Tajirun. Iya. Silakan diterjemahkan. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang siswa. Tabib, bukan talib. Oh iya, dokter. Seorang Iya. dokter. Terpleset lisannya Pak Setia Budi. Iya. Labas. Iya. Dimaklumi insyaallah. Ya. Silakan Pak Setia Budi. Lanjutkan baris kedua. Ismu tajiri Mahmudun. Nah, Wasmu tabibun. disambung. Wasmut, disambung dengan ta-nya. Wasmut. Wasmut tabibun Saidin. Wasmut tabibi. Dikasih harokat Pak Setia Budi. Wasmut tabibi dikasrah Sa'idun. Bukan Sa'idin. Wasmut tabibi Saidun. Bagus. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Said. Mumtaz. Sahih. Lanjutkan. Wasil. Hazal baitu litajiri wajalikal baitu litabibi. Mumtaz. Ahsant. Rumah itu Rumah ini. rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Mumtaz. Masya Allah. Terus lanjutkan. Wasil. Baitut tajiri amamal masjidi Nah. wa baitut tabibi holfa madrasati. Betul tadi. Khalfal. Sambung. Holfal madrasati. Bagus. Rumah pedagang itu di depan masjid Ya. dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Iya. Bagus. Teruskan. Liman hajihi sayaratu. Bagus. Hadihis disambung. Betul. Ulang sekali lagi. Liman hajihi sayaratu wa liman Sayyaratu. Sayyaratu. Ya-nya panjang.
liman hadhis sayyaratu waliman tilka. Waliman tilka. Sekali lagi Pak, ikuti saya. Hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu. Sinnya disambung ke ya. Hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu. 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 Bagus. Waliman tilka. Waliman tilka, ya, terjemahkan. Dulu lupa nih. Iya. Liman, milik siapa? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Iya, bagus. Teruskan, wasil. Masih 2 baris lagi. Hadhis sayyaratu. Sayyaratu. Ra-nya pendek. Oh iya. Hadhis sayyaratu lil tabibi Lit tabibi. Ya. watilka lit tajiru. Lit tajiri, ya. Ya, ya. Terjemahkan. Mobil ini milik dokter. Iya. Dan mobil itu milik pedagang. Iya, bagus. Terakhir, satu lagi Pak Setiabudi. Hadhis sayyaratu minal yabani. Ya-nya dipanjangkan. Oh iya. Minal yabani. Bagus. Watilka min Amerika. Min Amerika. Iya. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Bagus sekali Pak Setiabudi. Pak Setiabudi, Ya. disarankan buat Pak Setiabudi juga membaca Al-Quran lebih sering. Oh ya, ya. Nah, dengan disimak. Pak Budi tahu panjang pendek, tapi kadang-kadang suka terpleset panjang pendeknya. Iya, iya. Insya Allah kami tunggu teleponnya Pak Setiabudi pertemuan berikutnya. Ya, ya. Insya Allah. Syukuran Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Nah, alhamdulillah dari Tangerang telah terhubung Bapak Setiabudi ya. Ya. Barakallahu fiik atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan berikutnya Ustaz. Ya, kita masuk ke latihan. Cukup sudah murajaah. Baik. Kita masuk ke latihan. Kita tadi sudah selesai latihan pertama dan kedua, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal. Alan sekarang masuk at-tamrin ats-tsalits. Safha 43. Halaman 43. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian. Kita loncat ke halaman 43. Latihan ketiga. Perintahnya di sini iqra'il mithalal atiya thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Saya ulang. Iqra'il mithalal atiya thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Apa artinya ini? Iqra'il mithala, baca al-mithal, baca contoh. Bacalah contoh. Al-atiyah, berikut. Thumma hawwil. Kemudian rubahlah. Thumma, kemudian hawwil, rubahlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Mithlahu, sepertinya. Jadi sepertinya di sininya kembali ke contoh, seperti pada contoh. Rubahlah kalimat-kalimat berikut seperti pada contoh. Di sini ada satu contoh. Mithalun. Mari sama-sama kita pahami contohnya. Insya Allah dengan memahami contohnya, yang berikutnya insya Allah akan lebih mudah.
Misal contoh hadza kitabun. Hadza kitabun. Ada dua kata di sini. Ada hadza, ada kitabun. Anda perhatikan ini kalimat sempurna. Hadza kitabun, ini kalimat sempurna. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ini jumlah ismiyah namanya. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Yani hadza itu kata benda. Hadza kitabun, ini kalimat sempurna. Ini buku. Dari dua kata ini, dari kalimat sempurna ini kita rubah. Nah, lihat bagaimana perubahannya, dan nanti perubahan ini menjadi patokan untuk soal-soal setelahnya. Nah, patokan perubahannya dicontoh. Perhatikan. Dari hadza kitabun, lihat perubahannya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Antum lihat di sini. Asalnya hadza kitabun, perhatikan perubahannya. Hadza tetap hadza, tapi kitabun lihat ada alif lam ditambahkan di depannya. Kitabun yang pada awalnya tidak ada alif lamnya, sekarang kita bubuhi dengan alif lam, sehingga jawab bacaannya hadzal kitabu. Awalnya kitabun jadi al kitabu. Dan antum insyaallah masih ingat bahwa jika ada alif lam, maka dhammatain harus hilang. Tidak boleh ada alif lam dan dhammatain dalam satu kata. Ini sudah pernah kita jelaskan. Maka yang tadinya kitabun sekarang menjadi al-kitabu. Hadzal kitabu. Nah, ketika kitabun menjadi al-kitabu, ketahuilah bahwa sekarang kalimat ini tidak cukup. Harus ditambahkan dengan kata berikutnya. Hadzal kitabu, ini menjadi kalimat yang tidak sempurna. Kalau hadza kitabun, ini buku, selesai sudah, itu kata kalimat sempurna. Tapi ketika kita katakan hadzal kitabu, seakan-akan kita mengatakan buku ini, lalu kita berhenti. Tidak, kalau kita tidak lanjutkan, maka orang-orang masih menunggu. Apa yang terjadi dengan buku ini? Antum mau mengatakan apa? Kitab ini bagaimana? Apa yang terjadi setelahnya? Tapi ketika hadza kitabun tanpa alif lam, maka ini kalimat sempurna. Ini buku, titik, selesai. Tapi ketika diberi alif lam, hadzal kitabu, buku ini, seakan-akan begitu. Maka harus dilengkapi dengan kalimat berikutnya. Di sini kata pelengkapnya adalah dua kata, li Muhammadin. Ada lam dan ada Muhammadin. Dan lam harful jar. Antum masih ingat pelajaran keempat kalau tidak salah, bahwa lam di sini harful jar, dan harful jar menyebabkan kata benda setelahnya menjadi kasrah, menjadi majrur. Maka li Muhammadin, tidak benar kalau antum bilang li Muhammadun, salah. Ada lam di situ, li Muhammadin jadinya. Lihat perubahannya di sini. Hadza kitabun menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad, baru sempurna. Baru sekarang kalimatnya sempurna. Buku ini milik Muhammad. Kalau tidak ada li Muhammadin, antum hanya mengatakan hadzal kitabu. Tadi saya katakan seakan-akan antum mengatakan buku ini lalu berhenti. Orang-orang yang mendengarnya masih menunggu antum melengkapi kalimat karena belum lengkap kalimatnya. Hadzal kitabu, buku ini. Ya, ada apa dengan buku ini? Kalau antum berhenti di situ berarti belum lengkap. Maka perlu ditambahkan dengan kata li Muhammadin, milik Muhammad. Dan alhamdulillah kalimat yang terakhir yang nanti kita akan tambahkan sudah ada di setiap nomornya di belakangnya. Nah, antum lihat halaman berikutnya. Kata terakhir yang sebagai pelengkap itu sudah ada disediakan oleh penulis, alhamdulillah, di setiap soal dan ada di belakangnya. Untuk memastikan antum paham, ana baca nomor 1. Setelah itu kita buka kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian di rumah untuk bisa melanjutkan nomor 2 dan seterusnya. Kita coba nomor 1 dulu. Ikhwan dan akhwat di rumah yang mendengarkan pelajaran kita, sama-sama ikut mencoba untuk menjawab. Sama tidak jawabannya dengan jawaban saya. Rakam wahid, soal yang pertama, hadza tabibun. Ini dokter.
Tadi sudah saya katakan hadza tabibun sama seperti hadza kitabun, ini kalimat sempurna. Sekarang dari dua kata yang sempurna ini kita buat menjadi kata lain. Ingat, kata setelah hadza kita beri alif lam. Berarti hadzat tabibu. Tadi tabibun dengan dhamatain, sekarang karena ada alif lam kita hilangkan dhamatain-nya dengan dhammah saja. Hadzat tabibu. Kalau kita berhenti di sini, hadzat tabibu sampai situ saja, maka sekali lagi ini bukan kalimat sempurna. Harus ada kalimat setelahnya sebagai pelengkap. Dan alhamdulillah kata pelengkap itu sudah disediakan di setiap nomor. Sebagai contoh di nomor 1 sudah diberikan kalimat minal hindi, dari India. Nah, silakan digabung. Hadzat tabibu minal hindi. Sehingga maknanya sekarang hadzat tabibu minal hindi, maknanya dokter ini dari India. Mudah-mudahan dengan dua contoh memperjelas insyaallah latihan ketiga ini. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwal hadirin. Tafadhal ya Akhi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa untuk berlatih ataupun menjawab latihan-latihan yang sebagaimana telah disampaikan contohnya oleh Ustaz pada latihan ketiga pada halaman 43 dan 44 ini. Anda yang ingin terhubung 0218236543. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Solo nampaknya, Ummu Abdillah ya. Ummu Abdillah, Masya Allah. Nah, tafadhal Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ummu Abdillah. Kaifa haluk? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Taqabbal minna wa minkum Ustaz. Amin, amin. Taqabbal ya Karim. Siap Ummu? Melanjutkan latihan ketiga? Ya, insyaallah Ustaz. Silakan. Dari nomor 2 Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Isnan saja, isnan. Ya, kita gunakan angka begitu saja. Wahid, itsnan, tsalatsa, begitu saja. Lanjutkan. Wahid. Hadzat tabibu. Sudah. Wahid sudah. Saya isnan. Sekarang itsnan. Hadhihi sayyaratu lil mutiri. Dibaca dulu soalnya. Hadhihi sayyaratu lil mutiri. Dibaca dulu soalnya. Apakah soalnya hadhis sayyaratu sudah begitu, Ummu? Hadhihi sayyaratu lil mutiri. Nah, soalnya begitu? Apa jawabannya seperti itu? Oh, Jawabannya tadi benar seperti itu. Saya minta soalnya dulu dibaca. Hadhihi sayyaratun. Iya tidak? hadhihi sayyaratu. Jangan disambung. Saya minta dibaca dulu soalnya. Oh, enggak tidak. Oh, Nanti dulu jawabannya, nanti dulu. Oh, Hadhihi sayyaratun. Iya, nah, baca lil yang belakangnya Di nupah itu lil mudiri. lil mudiri langsung. Iya, silahkan sekarang jawabannya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam, asalnya hadhihi sayyaratun. Alaysa kadzalik ya Ummu Abdullah? Ala Ustaz. Nah, sekali lagi bagaimana jawabannya? Bagaimana perubahannya? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam, syukran. Terus lanjut. Wasil. Artinya saja, artinya ini Oh, ya. mobil. Hadhihi sayyarotun, ini mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik Bapak Kepala Sekolah. Iya, sahih. Ahsanti. Wasil. Iya. Zalika waladun. Langsung jawab saja. Nah, lah, baca saja teruskan. Dzalika waladun, teruskan. Ibnul mudarrisi di belakangnya. Zalika waladun. Nupa ibnul mudarrisi. Nah, tidak usah pakai nuqtah, langsung saja. Ibnul mudarrisi. Zalika waladun ibnul mudarrisi. Nah, silakan dijawab. Zalika waladun ibnul mudarrisi. Bagaimana? Zalika Pakai alif lam tidak waladunnya? enggak Ustaz ya. Tidak pakai.
Kenapa demikian? Hadil waladu Dzalikal. waladu ibnul mudarrisi. Naam, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Iya. Itu anak laki-laki. Anak laki-laki itu, bagaimana jawabannya? Laki itu, anak laki-laki itu putra bapak guru. Iya, sahih. Teruskan. Arba'ah. Arba'ah. Tilka saatun. Tilka satu min suwi Suwisra. Suwisra. Iya. Langsung lagi Umu. Tilka satu min Suwisra. Iya. Jam itu dari Swiss. Iya, dari Swiss, sahih. Iya. Teruskan. Khamsah. Hadza baitun. Hadzal baitu lil muhandisi. Hadzal baitu lil muhandisi. Bagus. Terjemi. Rumah ini rumah. Rumah ini milik insinyur. Rumah ini milik insinyur. Iya. Satu lagi Umu. Sittah. Sita. Hadza qalamun. Nah. Hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Sahih. Terjemi. Ini pena. Pena ini milik Abbas. Milik Abbas. Ya, syukran Umma Abdullah, syukran laki. Jazakillah khair wa ila liqa insyaallah fi al-muhadara al-qadimah insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung dari Solo, Ummu Abdullah di kesempatan malam hari ini dan menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ketiga ini hingga nomor ke-6 ya Ustaz. Ya, sama nomor 6. Berikutnya bagi Anda yang ingin melanjutkan telah terhubung untuk yang pertama Ummu Abdullah di belakang beliau, Anda dapat terhubung di 0218236543 melanjutkan membaca latihan ketiga ini. Nah, silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Iya. Umu Vina, Dari mana Umu? Malang. Dari Malang. Ya, Mufina Malang. Malang, Silakan. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Iya. Silakan. Silakan. Ya, dimulai dari nomor 7 ya. Ini nomor 7. Nah, Zalika rojulun. Ya, silakan. Langsung lagi Umu. Sab'ah. Oh ya, 6. Mu'adzinun. Zalika rojulu mu'adzinun. Zalika rojulu mu'adzinun. Naam, muadzzinun. Tidak ada yang panjang di situ. Muadzzinun. Mu'adzinun. Iya. Tadi nomornya berapa Umu Fina? Berapa nomornya? Nomor berapa itu? Nomor apa? Sab'ah. Sabah ya. Umu, mohon maaf sebelumnya tolong kecilkan dulu suara televisinya. Tolong kecilkan dulu suara televisinya. Nah, sudah Ustaz. Udah, ya. Silakan. Lanjutkan. Hadhihi baydhatun. Sudah diterjemahkan belum? Oh, diterjemahkan dulu yang nomor Iya. 7, Ustaz. Silakan. Oh. Anak laki-laki dewasa itu Anak laki-dewasa. Apa laki-laki dewasa saja? laki-laki dewasa itu seorang muadzin. Iya, sahih. Teruskan. Hadhihi baydhatun. Jazakallah. Kabiratun. Nah, jangan lupa nomornya. Berapa nomornya, Umu? Nomor samanya. Samania. Telur ini besar. Iya. Santi. Lanjutkan. Tis'a. Iya. Hadza mindilun. Naam. Wasihun. Wasikhun. Naam. Hadza mindilu wasihun. Apa yang kurang? Hadal. Ya. Ya. Hadal mindilu wasihun. Mumtaz. Mumtazah. Hadal mendilu sahih. Sapu tangan ini kotor. Iya. Terakhir. 10. Asyara.
Hadza haqibatun. Sebentar. Hadza wala hadhihi? Oh, hadhihi haqibatun. Iya. Lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Naam. Hadhihi haqibatu. Apa yang terlupa? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Mumtazah. Tas ini milik guru. Milik Guru. Iya, syukran Ummu Fina. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Oh, ya. Sepertinya pertama kali menelepon. Iya. Alhamdulillah bisa masuk dari Malang, alhamdulillah. Ya. Ahlan wa sahlan marhaban. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan Ummu Fina dari Malang yang telah terhubung dan telah membaca latihan ketiga ini hingga akhir dari nomor ke-10. Berikutnya Ustaz. Nah, seperti kita cukupkan sampai sini dulu. Naam. Baik. Nah, walaupun masih ada waktu, kita buka tanya jawab saja. Kalau ada pertanyaan, jika tidak kita tutup insyaallah. Nah, adapun pertanyaan dari pesan singkat ataupun WhatsApp yang masuk di kesempatan malam hari ini tidak ada yang sesuai dari materi. Mungkin hanya terkait dengan kitab Ustaz ya. Nah, mungkin kita akan akhiri saja percobaan pelajaran kita. Silakan Ustaz. Ya, hari ini malam ini katakan sebagai pemanasan. Pemanasan. Jadi insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pekan depan. Dan alhamdulillah kita barusan menyelesaikan latihan ketiga. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke latihan keempat. Kiranya demikian itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.